Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda. Hari ini kita bersuka cita akan kelahiran Tuhan. Kita patut bersuka cita karena Allah menjadi manusia. Maka mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi gubernur di Syria. Karena itu, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Betlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan berbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, peristiwa Natal memiliki makna yang sangat dalam. Makna misteri ini tidak pernah habis untuk kita renungkan dalam kehidupan kita. Peristiwa inkarnasi di mana Allah menjadi manusia perlu direnungkan secara mendalam untuk memahami cinta Allah bagi kita semua. Mungkin kita bertanya, mengapa Allah berupaya menjadi manusia? Bukankah Allah mampu membuat segala sesuatu menjadi lebih indah, lebih mudah? Mengapa Allah menyusahkan diri mengutus Yesus? Allah memilih cara yang sangat manusia. Rasul Paulus mengatakan Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah tidak memilih para pejabat duniawi untuk mewartakan kelahiran putranya. Ia justru memilih Bunda Maria dan Yosef sebagai orang tuanya. Warta kelahirannya juga pertama-tama disampaikan kepada para gembala. Ada kesamaan antara Maria, Yosef, dan para gembala. Mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, peristiwa Natal menyadarkan kita kembali bahwa Allah berjuang bersama kita. Sejak awal Allah tidak membuat keselamatan secara instan. Allah merendahkan dirinya dengan cara yang paling dalam agar kita dapat mengenal Dia dan kasih-Nya yang sempurna. Allah telah masuk ke dalam kondisi manusiawi kita, dan dengan demikian
dapat mengidentifikasikan dirinya dengan segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan kita. Allah yang sungguh manusia, Allah yang sungguh Allah dan yang sungguh manusia. Allah yang begitu baik yang merendahkan diri masuk dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah memahami kehidupan kita sebagai manusia. Ia telah menjalaninya di dalam kerapuhan dan kelemahan manusiawi kita. Allah hadir untuk menopang kita semua. Bagi Allah, semua manusia memiliki martabat yang tinggi. Maka kita harus memahami bahwa kelahiran juru selamat dunia dan penampakannya kepada para gembala menyatakan setiap kita diundang untuk datang dan bertemu dengan Dia. Dia ingin agar keselamatan boleh dirasakan oleh semua orang. Dia datang agar semua orang memperoleh damai dan sukacita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada malam Natal ini Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mau turun masuk dalam situasi kami yang hina dina ini. Terima kasih Tuhan. Bantulah kami untuk semakin mengimani Engkau dalam setiap peristiwa hidup kami. Biarlah kami pun hari ini boleh dilahirkan kembali menjadi manusia-manusia baru. Biarlah hidup kami juga memancarkan damai dan sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau boleh hadir dalam hidup kami. Terima kasih atas semua yang Engkau lakukan demi kebahagiaan kami. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.